ijma para ulama seluruhnya, dan sesuatu yang sifatnya sangat jelas, ya, zahir sekali, bahwa itu termasuk agama tanpa ada perselisihan para ulama. Ya, dimana kaum muslimin pun juga paham itu. Contoh masalah wajibnya sholat, wajibnya zakat, ya. Demikian pula wajibnya puasa Ramadan, demikian pula haramnya zina, haramnya riba. Ini sesuatu yang sifatnya maklum fid dini bidharurah. Di mana siapa yang mengingkarinya kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Adapun masalah-masalah yang sifatnya detail, di mana banyak orang tidak kurang paham masalah-masalah seperti itu. Maka yang seperti ini para ulama masih memberikan padanya uzur. Ya. Makanya masalah sesuatu itu sifatnya zahir atau tidak, tampak apa enggak, jelas apa enggak, itu sifatnya relatif. Di suatu tempat yang ilmu dan ulama tersebar, bisa jadi itu tampak jelas. Tapi di suatu tempat yang enggak ada ilmu, enggak ada ulama, banyak masalah-masalah yang sebetulnya zahir jadi tersembunyi. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Islam itu akan yadrusul Islam wasyan kawasyis thawb. Islam itu akan punah, ya, akan lapuk sedikit demi sedikit seperti lapuknya baju. Hatta la yudra mas-shalah wala zakah wala shaum wala hajj. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, nanti orang sudah tidak tahu lagi apa sholat, apa zakat, apa puasa, apa haji, nggak tahu sudah apa itu. Illa ajuz, kecuali apa orang tua renta yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian seorang tabi'in berkata kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kalau nggak salah namanya Hudzaifah, ya. Ya, ma tunjihim, ya, ma tunjihim la ilaha illallah. La ilaha tidak akan menyelamatkan mereka. Wahum la yadruna sholat, sementara mereka nggak tahu sholat, zakat, puasa. Kata Hudzaifah, ya, tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah itu masih bisa mampu untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu di saat zaman di mana orang sudah tidak kenal lagi sholat, zakat, puasa, haji, padahal itu masalah-masalah minaddin bidharurah. Ya. Semua orang sudah tahu bahwa itu masalah agama yang sudah disepakati seluruhnya. Nah, tapi ada suatu masa ternyata saking sedikitnya ilmu dan ulama, bahkan tidak ada sama sekali ilmu, ya, redup, sampai akhirnya orang nggak tahu apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa. Tapi ternyata Hudzaifah mengatakan bahwa ucapan la ilaha illallah mereka itu masih tetap bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair kepada Bapak Yusuf, mungkin sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan. Kemudian kepada peserta yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tekan tombol resen yang ada di bawah. Kemudian Abu Isam, apa ada pertanyaan yang masuk sebelum Ibu Eli? Masalahnya baunya masih ada nggak? Warnanya masih ada nggak? Atau rasanya? Kalau misalnya masih ada warnanya, bekasnya masih ada di situ, ya, warnanya masih ada, maka tetap masih najis. Nah, ketika kering kemudian kita duduk di atas itu, nempel nggak di pakaian kita? Artinya ketika kita di pakaian kita yang terkena yang najis itu, baunya jadi bau najis nggak gitu loh. Kalau ternyata, ya, tidak nempel sama sekali,
nggak ada baunya, rasanya, warnanya, ya tidak najis. Makanya masalah najis atau tidaknya itu dilihat yang 3 tadi. Ya, ada tidak warnanya atau baunya atau rasanya. Kalau ada, najis. Kalau tidak ada, tidak najis. Ya begitu. Baik, jazakallah khair saat jawabannya. Kemudian kepada Ibu Eli, silakan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya mengeraskan suara setiap melakukan sholat 5 waktu? Itu dari mulai rokaat pertama sampai rokaat akhir, itu dia mengeraskan suaranya. Dan dalam kondisi itu sholatnya sendiri bukan berjamaah. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Syukron jazakallahu khair. Jadi semua rakaat, Bu, dikeraskan sama dia? Iya Bu. Yuk Ustadz. Rakaat pertama, kedua, ketiga, Rokaat keempat. pertama. Sampai rokaat akhir Ustadz. Ajib, bid'ah ini. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan seperti itu, tidak pula para sahabatnya. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, ya. Kalau subuh, iya betul dua-duanya, di dua rakaat. Kalau untuk maghrib di 2 rakaat, isya di 2 rakaat, adapun rakaat yang ketiga dan keempat maka Rasulullah mensirkannya. Ya demikian pula di sholat zuhur dan asar. Rasulullah tidak pernah menjaharkannya, tapi mensirkannya. Maka kalau dia jaharkan semuanya, ini jadi bid'ah dalam agama, ya, yang tidak pernah ada dalilnya, dan dia beramal juga tanpa sama sekali hujjah dari Allah dan Rasulnya. Demikian. Jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khair saat. Tadi ada yang naik turun lagi ya. Mungkin ada dari Abu Syam ada lagi, kalau enggak ini dinaikin aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nama Allah. Harus kita hormati nama Allah. Jadi panggilnya gimana? Abdurrahman. Secara ini aja. Ya, secara lengkap. Demikian. Atau mau dipanggil sebagiannya Abdur, nggak apa-apa. Tapi kalau panggilnya Rahman, jangan. Ya, Aziz. Aziz itu Allah juga menamai makhluknya dengan Aziz. Ya. Seperti Allah menyifati Rasulullah dengan kata Aziz. Kemudian ketika Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf, di mana pemimpin Mesir disebut dengan Aziz, itu boleh, nggak masalah. Tapi tentu yang lebih bagus kita ucapkan sesuai namanya, Abdul Aziz, begitu. Atau pakai inisial aja, AZ misalnya. Baik Ustaz, ada satu lagi ya, bisa tunggu sebentar ya. Ini dari Ibu Nirmala. Silakan Ibu Nirmala, nyalakan mikrofonnya. Ustadz Afan, Ana izin bertanya Ustadz. Jadi begini Ustadz, ada seorang akhwat yang dia itu menikah dengan seorang ikhwan. Kemudian waktu menikah itu dihadiri banyak orang, namun karena pihak KUA telat, jadi mereka itu nikah duluan gitu Ustadz. Dan kemudian setelah itu dicatat dari KUA. Nah, permasalahannya adalah ayah si akhwat ini, dia taunya maharnya ada mahar sekian, 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 dan cincin emas. Tapi yang tertulis di KUA itu adalah sekian, sekian, sekian tanpa cincin emas. Nah, waktu si ayahnya mengucapkan akad itu,
kemudian si suaminya menjawab saya terima nikahnya, itu bagaimana Ustadz? Sementara kan cincin emas itu tidak ada, tapi ayahnya itu menyebutkan ada cincin emas. Apakah pernikahannya sah atau harus diulang begitu Ustadz? Jazakallah khair. Sebelumnya ayahnya tahu nggak ada cincin emas apa enggak? Karena kan biasanya sebelum menikah itu pasti diberitahu dong dari pihak dari pihak laki-laki bahwa maharnya ini dan itu. Sebelumnya diberitahu kalau ada cincin emas, cuma waktu mendaftarkan di KUA tidak dituliskan cincin emasnya Ustadz. Jadi ayahnya mengiranya bahwa cincin emas itu ada begitu. Enggak, masalahnya ketika diberikan si laki-laki ini ketika bawa mahar untuk calon istri, ada nggak cincin emas itu? Tidak ada Ustadz. Nggak ada. Tidak ada. Dan tidak diberitahu kepada si ayah? Tidak Ustadz. Nggak diberitahu? Enggak Ustadz. Karena waktu itu orang-orang sudah bilang sah begitu Ustadz. Allahu alam ya. Apabila memang kesalahannya itu tidak disengaja seperti itu, insya Allah mudah-mudahan sah ya akadnya. Karena yang terpenting adalah ya akadnya sesuai. Ya cuma masalahnya ini ada kesalahan sedikit dari si ayah mengira ada cincin emas padahal kenyataannya tidak ada. Ya apakah harus diulangi atau tidak? Wah, ini saya tidak tahu ya. Saya coba nanti menelaah lagi tentang masalah ini, apakah ini harus diulangi atau tidak. Allah nggak tahu. Nah Ustadz, kalau misalnya si ahwatnya pun tidak menuntut untuk diberi cincin emas begitu Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya enggak apa-apa sih, karena memang mahar itu adalah hak wanita ya. Cuma yang anehnya itu kok biasanya kan kalau di Indonesia ini ada yang namanya seserahan gitu kan. Dan tentunya orang tua paham dong bahwa maharnya untuk si calon wanita itu apa gitu. Itu biasanya orang tua tahu gitu loh. Kok ini sampai nggak tahu, kan aneh. Iya. Jelas saya tidak tahu ya jawabannya apakah harus diulang atau tidak. Cuma mungkin begini aja, disampaikan ke KUA-nya aja. Sampaikan ke KUA-nya bahwa ketika akad si bapak mengucapkan begini-begini. Sementara di KUA tidak ada itu. Bagaimana kalau menurut KUA harus diulang, ya diulang. Ya keputusannya ada di tangan KUA jadinya. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Selanjutnya kepada Ummu Yahya. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana mau bertanya, jadi kan Ana punya hutang puasa di tahun 2019 dikarenakan melahirkan dan menyusui. Nah, sampai sekarang Ana belum membayar hutang tersebut karena Ana bingung antara bayar fidyah atau qada berpuasa. Jadi sebaiknya gimana ya Ustadz? Membayar fidyah dan qada juga atau gimana ya? Saat itu ibu ini kan nifas kan ya, nifas. Hamilnya mau melahirkan, jadi 1 bulan 30 hari full saya tidak berpuasa. Melahirkan iya nifas juga. Karena hamil. Karena hamil tapi belum nifas. Jadi 1 Syawalnya saya melahirkan gitu. Oh iya. Pendapat yang paling kuat yang saya pandang paling kuat ya. Kalau seperti itu hamil, maka cukup bayar fidyah, Bu. Oh, cukup bayar fidyah. Nah, Ustaz. Tidak perlu berqada lagi ya berarti? Enggak.
Oke. Itu aja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Ya. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Baik, untuk selanjutnya Bagus ya, Fadal, silakan nyalakan mikrofonnya. Bagus. Halo Mas. Ya, silakan. Silakan ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya asli Jawa Timur, Mas. Ya, silakan, ada pertanyaan barangkali Mas Bagus. Langsung disampaikan kepada Ustadz. Untuk pertanyaan dalam hal apa ya, Mas? Baik, mungkin Mas Bagus ini di luar anggota Al-Fawaid ya, jadi belum memahami apa yang ditanyakan. Baik Ustadz, ini ada kaitannya dengan Ibu Nirmala tadi Ustadz. Jadi kurang lebih seperti ini Ustadz. Ada seorang dalam keluarga itu bapaknya sudah meninggal. Dan dalam satu keluarga ini ada kakak laki-laki. Nah, di dalam rumah tangga ini sepertinya ada percekcokan yang mungkin membuat sakit hati adik perempuannya. Nah, di situ ada seorang ibu, ibunya ini saking takutnya gitu Ustaz ya. Jadi minta dibuatkan surat kuasa, surat keterangan seperti surat kuasa gitu Ustaz ya. Jika nanti nikah apabila ibunya meninggal, si adik ini tidak mau dinikahkan oleh kakak laki-lakinya, sehingga minta dinikahkan oleh pamannya, dan pamannya masih hidup Ustaz. Nah dalam hal ini bagaimana Ustaz ya menyikapinya Ustaz? Sekolah khair. Ini si ibu nulis sebagai wasiat ya? Sama anak perempuannya dipaksa suruh nulis Ustaz. Tapi ibunya ini paham terhadap agama bahwa ini sesuatu yang keliru gitu. Nah adiknya ini sepertinya Si tidak ibu, mau halo? Iya Ustaz. Iya, si ibu nggak boleh menaati anak perempuannya, nggak benar ini. Hanya karena perasaan yang sementara, terus mau memberikan keputusan selamanya, ini salah banget ini. Seharusnya seorang ibu mendamaikan dua anaknya tersebut, ya, dan menasihati anak wanitanya bahwa itu nggak boleh nak. Ya, kamu juga sudah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim itu dosanya besar. Pelakunya terancam masuk neraka. Ya, ini terkadang banyak orang ya hanya karena perasaan yang sementara akhirnya menetapkan sebuah ketetapan yang selamanya. Ini zolim ini namanya. Nggak bener. Udah gitu maksa ibunya untuk memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan syariat. Nggak benar, si ibunya nggak boleh menaatinya. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Selanjutnya kepada Husnul, silakan nyalakan mikrofonnya. Baik, bismillah. Jazakumullah khairan. Ustadz mau bertanya, ada kasus seperti ini Ustadz. Ada sebuah kios dijadikan jaminan untuk pinjaman kur oleh keluarga gitu Ustadz. Tapi sedikit pun si beliau ini yang memiliki kios ini gak mau membantu prosesnya gitu. Qadarullah, dana tetap cair gitu pinjamannya dan dipakai untuk perusahaan kontraktor barang ke perusahaan. Nah, sekarang perusahaan kontraktor ini ada masalah internal mereka gitu. Akhirnya minta bantuan kita untuk ikut di dalamnya gitu. Akhirnya terpaksa kita ikut karena ingin menyelamatkan manajemen perusahaan itu gitu Ustaz. Apakah ini termasuk kita akhirnya ikut saling tolong-menolong dalam riba Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Artinya antum menolong perusahaan tersebut dengan cara apa? Masuk ke dalam manajemen perusahaan tersebut Ustaz.
Karena saat ini manajemen perusahaan tersebut Dan perusahaan tersebut memang modalnya dari riba. dari tadi saat pinjaman bank yang menjaminkan ruko yang kita sebenarnya tidak izinkan ruko itu untuk dipinjamkan ke bank gitu, Ustaz. Dia pinjam ke bank. Iya, betul, Ustaz. Ya, tentu yang namanya pinjam ke bank tidak lepas dari riba, betul, sahih. Iya, Ustaz. Kemudian perusahaan ini kolaps. Kolaps hampir, Ustaz. Dan Belum antum kolaps. mau membantu untuk memperbaiki manajemennya. Benar, Ustaz. Maka kalau Anda melihat ya masalah si perusahaan ini meminjam ke bank, itu dosa mereka ya. Adapun antum mau memperbaiki manajemen dia, maka itu antum akad dengan dia ya halal buat antum. Antum memperbaiki manajemennya supaya lebih bagus, supaya dia bangkit lagi. Tapi juga kemudian antum juga bisa memberikan solusi ya untuk permodalan yang tidak ribawi gitu loh, supaya antum bisa menyelamatkan mereka juga dari riba. Wallahu a'lam. Artinya kita nggak ada maksudnya keharusan harus mengatakan pada mereka harus menyelesaikan dulu hutang piutangnya dengan bank baru kita akan membantu gitu, Ustaz. Enggak, ya itu kan urusan dia ya. Kecuali kalau misalnya antum bantu menyebabkan antum yang kena juga, ya antum harus hati-hati. Tapi kalau antum hanya sebatas ini membantu, ya udah, sini perusahaannya saya perbaiki manajemennya, kasihan teman kita ini. Akhirnya antum perbaiki manajemennya, masalah hutang dia dengan bank itu urusan dia dengan bank. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan antum. Antum hanya ingin berusaha untuk memperbaiki manajemennya. Tapi juga antum berusaha memberikan masukan dan nasihat ke dia. Ya, supaya segera diselesaikan itu urusan kamu dengan bank, dan coba cari ya permodalan yang sifatnya halal, tidak riba gitu. Baik, Ustaz. Ustaz, lebih spesifik lagi, Ustaz. Maksudnya kalau membantu di sini kita digaji itu dibolehkan, Ustaz? Digaji Ada oleh upah mereka. untuk kita gitu. Nah, Kan sekarang bahasanya masalahnya iya, Ustaz. Perusahaan mana yang tidak ada pinjaman ke bank? Sekarang ini susah sekali. Baik. Perusahaan-perusahaan besar rata-rata itu pasti ada pinjaman ke bank. Nah, ketika mereka yang kerja di perusahaan tersebut, selama memang perusahaan tersebut memang bergerak di bidang yang halal dan yang dikerjakan oleh para pekerjanya juga dalam perkara yang halal, ya tidak ada sama sekali berhubungan dengan ribanya mereka, nggak masalah. Baik, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? Cukup satu aja. Cukup satu, baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, selanjutnya kepada Halilintar. Silakan nyalakan mikrofonnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, di musola dekat rumah orang tua anak, di setiap sholat 5 waktu itu di rakaat terakhirnya selalu kunut imamnya. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Mohon petunjuknya, Ustaz, apakah hal seperti ini termasuk bid'ah dan bagaimana sikap kami sebagai makmumnya, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Afan tadi Anda nggak dengar gimana? Jadi gini, Ustaz, di musola dekat rumah orang tua Ana, setiap sholat 5 waktu itu di rakaat terakhirnya selalu kunut, Ustaz. Kunut, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Mohon penjelasannya dan petunjuk dari Ustaz, apakah hal ini termasuk bid'ah dan bagaimana sikap kami sebagai makmum? Apakah harus mengikuti imam kunut terus atau bagaimana, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Antum tanya ke imamnya, ini kunut apa gitu. Kalau dia menjawab ini kunut nazilah biar pandeminya segera selesai, segera Allah angkat misalnya, ya kunut nazilah boleh, nggak masalah.
Ya. Tapi kalau antum tanya ini kunut apa, ya antum tanya ke imamnya, ya, tapi dengan pertanyaan yang baik-baik gitu. Ya, karena kalau misalnya itu dijadikan sebagai rutinitas, setiap sholat kunut, ya, ini jelas bid'ah dalam agama. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Yang Rasulullah lakukan itu kalau ada kunut nazilah, itu sesuatu yang menimpa kaum muslimin, ya. Nah, kalau misalnya mereka kunut nazilah karena memang supaya pandemi yang sedang melanda ini Allah segera angkat, ya nggak masalah. Demikian. Tapi ini terjadi jauh sebelum pandemi sudah seperti itu Ustaz, kunut terus tiap sholat 5 waktu. Nah, ini nggak ada dalilnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabatnya. Sikap antum nggak usah ikut, tetap berjamaah, tapi nggak perlu diikuti. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Selanjutnya kepada Ai Ahmad Rizki. Silakan nyalakan mikrofonnya. Ai Ahmad Rizki, mungkin ada kendala ya. Abu Isam, ada pertanyaan masuk mungkin? Kalau nggak ada, kita tutup aja sampai sini ya. Ini hari Jumat sore, kesempatan untuk banyak zikir, banyak doa ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta yang belum sempat menyampaikan ke Ustaz, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan pekan depan ya, insya Allah Jumat depan. Dan ini waktu 17.20, masih ada waktu sampai maghrib untuk bermunajat kepada Allah. Ini waktu-waktunya sangat mustajab. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan via WA atau yang lainnya, silakan disampaikan ke via Japri yang sudah ada di WAG diskusi ataupun di materi. Ini saja, dan jazakumullah khair kepada para peserta yang sudah bertanya kepada Ustadz. Kami mengucapkan jazakallah khair, semoga bermanfaat dan kita mengambil faedah dari pertanyaan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.